Di saat kita tuh butuh support system yang ya paling besar kan keluarga ya gitu ya. Itu tuh membalikan punggungnya gitu ya kepada kita gitu ya. Hanya karena punya punya zone gitu ya, punya ketakutan atau punya berburuk sangkalah gitu ya sama perintah Allah gitu kan. Karena mereka tidak tahu aja gitu. Padahal ketika kita tetap mempertahankan yang itu gitu ya, maksudnya yang Allah kasih nih yang benar gitu kan, udah ditunjukin nih sama Allah mana yang benar, mana yang salah, mana hitam, mana yang putih gitu ya. Kalau kamu masih berada di tempat yang salah setelah kamu memahami hal tersebut salah, maka jangan salahkan Allah ketika pilihan hidup kamu selanjutnya juga akan salah lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Balik lagi sama Nabila di podcast Hijrah Story. Kali ini aku ketemu sama gini ya teman-teman. Aku harus memperkenalkan beliau ini seperti ini. Tapi kita nggak briefing dulu karena aku nggak ngomong kayak gini tadi waktu di briefing sama Kak Sela. Tapi aku harus ngomong kayak gini. Setelah aku berkecimpung di dunia ini, dunia podcaster dan sejenisnya ini, seperti inilah gitu. Ada satu hal yang aku takutkan untuk aku yakin akan aku terima, yang buat aku takut untuk tidak menyeburkan diri ke dalam dunia ini. Aku yakin akan terjadi, tapi saat sebelum aku nyemplung ke sini, aku ngerasa ini akan terjadi dan akan menyakiti diriku. Tapi ternyata enggak. Yaitu adalah komentar-komentar julid. Dan aku pikir-pikir lagi, jangan-jangan tuh aku ngerasa fine-fine aja karena sudah dibentuk sama teteh yang satu ini. Jadi aku adalah Tesela. Kalau teman-teman nih, aku dibilang ini podcast anak Unpad, bodoh amat. Beliau adalah senior aku di Fikom Unpad. Senior aku juga di BKI Fikom Unpad. BKI Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad. Rohisnya Fikom Unpad. Beliau adalah salah satu. Nih aku harus menyebut beliau saking hormatnya aku sama orang ini. Beliau sosok satu ini adalah sosok senior, tipikal senior galak gitu guys. Yang sangat galak. Story. Mohon maaf lahir batin ya. Tipikal senior galak yang komentar-komentar jahat netizen tuh nggak ada apa-apanya sama komentar dia. Astagfirullah. Bener-bener, haram polis, haram polis. Tapi kita butuh orang-orang seperti Tesela. Aku butuh banget orang-orang seperti Tesela dan sangat bersyukur ada sosok seperti Tesela ini ketika di Fikom Unpad. Ya, we need you. Apparently we need people like you, someone like you. Karena emang, Fikom tuh kan chill banget ya Teh ya. Kita tuh kuliah di lingkungan yang sangat-sangat chill, cair. Oh ya. Iya kan Teh, sangat cair. Pemikirannya begitu macam-macam, cara berpikirnya, cara bermainnya, cara bergaulnya sangat macam-macam. Nah, orang-orang seperti Tesela ini adalah orang-orang yang ingat tidak boleh begini. Ingat kita harus seperti ini. Ingat. Oh iya, oke. Kadang kesel, kadang bete, tapi bener yang dibilang tuh bener. So come here. Can I hold your hands? Thank you Tesela. Kenapa jadi kayak gini? Thank you Tesela. Seriously. Thank you Tesela untuk semua kegalakannya. Terima kasih untuk segala nasihat luar biasanya. So you're here now. Jadi sejak kapan Tesela menjadi ahwat galak? Enggak tahu. Bawaan lahir deh, kayaknya. Bawaan lahir ya? Bawaan lahir. Kayaknya dulu waktu lahir orang lain tuh nangis, gue marah-marah. Kenapa aku lahir loh? Nggak ada yang gitu. Nggak tahu ya kapan ya? Enggak sih. Aku nggak merasa aku galak. You are. Okay. You are. Tapi galaknya bener kok. Seriously. Alhamdulillah galaknya tuh bener. Seperti yang aku bilang, kita tuh di lingkungan yang sangat plural, sangat macem-macem,
sangat cair banget. Nih ya, kalau teman-teman nggak suka sama orang seperti aku, datang ke Vicon 4, banyak orang seperti aku. Oke, banyak orang seperti aku tuh banyak, yang sangat berisik, yang sangat cair hubungan pertemanannya gitu, pergaulannya gitu. Dan memang butuh banget orang-orang seperti Teh Sela yang selalu ngingetin seperti apa kita harus berinteraksi, seperti apa kita harus menjaga adab, menjaga interaksi antara Ikhwan dan Akhwat tuh. We need you, Teh. Thank you so much. So from the bottom of my heart, thank you. Ikhlas kan nih ngomongnya? Ikhlas dong. Takutnya ada perasaan gendok gitu dulu ya. Enggak, udah nggak lagi lah. Udah selesai. Udah it's over. Alhamdulillah. Apparently itu baik buatku. Alhamdulillah. How are you, Teteh? You look so different. Yes, because I'm pregnant right now. You are pregnant. You are the fourth. Kayak perempuan hamil keempat yang datang. Iya. Siapa Teh Cika, Koon, Teh Tia. Oh, Teh Tia juga. Aku baru tahu. Teh Tia juga lagi pregnant. Siapa tuh lagi ya? Teteh. Teh Sela. Prego podcast dong. Yes. Susah nggak? Capek nggak? Ya, dinikmatin aja. Cepet banget dong kan ya? Langsung kan? Berarti alhamdulillah langsung qadarullah langsung ngisi ya? Alhamdulillah. Cepet banget berarti. Tahu ya. Itu bukan cepet banget, pasti mentally. Oh iya. Ya enggak sih, perubahan statusnya langsung jadi from dari single, wife, expecting. Begitu. How are you doing? Bagaimana adaptasinya gitu? Apa ya? Jadi sebetulnya aku pribadi sih awalnya pas udah nikah itu kayak belum, kayaknya nanti dulu deh punya anak gitu. Aku mikir gitu. Jadi karena kan maksudnya apalagi aku kalau sama suami aku kan sama sekali nggak kenal ya, jadi beneran baru taruh tuh bener-bener sama stranger gitu. Dan itu tuh sesuai doa aku sih memang kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak kayaknya masa-masa pengenalan dulu kali ya gitu ya, satu sama lain gitu. Tapi ternyata suami udah pengen punya anak, terus apa namanya ya, sempet lah ini ya maksudnya teh diskusi kenapa harus punya anak sekarang kayak gitu, terus apa namanya, gimana kesiapannya dan lain sebagainya gitu. Karena apalagi kalau aku pribadi, aku sih mikirnya kayak secara finansial tuh kita belum stabil loh kayak gitu. Kayak wah banyak lah gitu. Tapi ternyata ya udah apa namanya, akhirnya kesepakatannya ya udah diusahain aja. Kalau misalnya emang dikasih alhamdulillah, tapi kalaupun enggak juga ya udah dibawa enjoy gitu kan. Ya, ternyata kasih langsung gitu kan. Awalnya kaget juga, bukan kaget sih, lebih ke kayak beneran nih kayak gitu, kayak nggak percaya gitu. Terus ternyata iya makin gede ya kayak gitu. Ya tapi alhamdulillahnya sih apa ya, aku merasa aku sama suami sama-sama termasuk yang dewasa lah secara pemikiran gitu ya. Jadi kayak oh ya udah apa namanya, lagi hamil berarti kita harus bersiap jadi orang tua gitu ya. Jadi ibu menjadi ayah gitu. Jadi masing-masing menyiapkan diri sebenarnya aja. Dan kayak kebetulan kalau suami juga kan guru, jadi emang udah apa ya, terbiasa lah sama anak-anak bocah gitu. Ya. Bocah gitu. Jadi udah tahu harusnya gini. Jadi malah beliau yang banyak nasehatin, nanti kalau misalnya udah lahir begini ya, begitu ya gitu. Oh iya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah gitu aja. Enak nggak nikah Teh? Iya kan, Teteh dua-duanya selalu punya resiko apa ya, yang setimpal lah maksudnya. Menikah ada enaknya ada enggaknya, sendiri ada enaknya ada enggaknya gitu. Malah kadang ya suka gitu ya, namanya manusia gitu, kayak melihat rumput tetangga lebih hijau. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku ngelihat status misalnya kayak yang sering nih Teh Rizka, Teh Novi yang circle aku lah, tempat main teman-teman main aku gitu ya. Kalau mereka bisa naik gunung. Aku kapan naik gunung gitu. Jadi kayak aku nggak bisa ikutan gitu kan. Jadi kayak kadang suka ngerasa kapan ya gitu, kok aku pengen gitu, aku pengen tapi nggak bisa gitu kan, kondisinya udah beda gitu. Tapi di satu sisi juga apa namanya ya, banyak hal yang disyukuri lah gitu dari maksudnya Teh perubahan status tadi gitu ya. Terus sekarang juga hamil gitu.
banyak hal juga yang disyukuri gitu. Maksudnya nggak melulu kayak aku iri, nggak mau iri melihat yang lain kok bisa kayak kemana-mana gitu, kayak misalnya bisa main ini main itu kesana kesini gitu. Kalau aku sekarang malah kayak lebih dibilang terikat juga enggak juga ya, saya lebih ke apa ya, apa-apa kan harus izin gitu ya, boleh ikut nggak gitu, boleh kesini nggak gitu, ya udah dianterin apa sendiri gitu kan, pasti dianterin gitu, tapi ya banyak negosiasinya lah gitu di situ. Termasuk kayak misalnya kesini juga gitu kan, sempat nanya juga gitu, mau nggak nganterin kesini karena aku nggak mungkin kalau aku naik umum berarti risikonya begini begitu gitu kan. Nah ya udah nanya, nunggu waktu yang pas akhirnya. Saya aku mau nanya, semoga nggak apa-apa ya. Nggak mau. Nanya aja. Aku mau nanya nggak, kita kan usianya nggak jauh, kita beda setahun gitu. Teh Sela menikah di usia 29. 2 bulan lagi 30. Iya kan? betul. 2 bulan bener kan? 2 bulan lagi 30. Kan untuk usia, aku nggak mau bilang ini standar, tapi kebanyakan orang menganggap bahwa usia itu udah tua. It's kind of late, right? Usia 25 ke bawah lah kalau untuk perempuan gitu nggak sih kalau di sekitar kita umumnya. Gitu kan, umumnya gitu kan. Teh Sela gini, pasti ada pernah merasa bahwa sebelum menikah nih, gila gue udah lama banget gue udah tua belum nikah gitu. Tapi kan kita percaya bahwa waktu yang terbaik itu Allah yang nentuin. Itu takdir terbaik dari Allah. Kapan Allah akan menakdirkan untuk menikah, untuk ada di posisi A, B dan C, itu pilihan dan pilihan terbaik dari Allah gitu kan. Di usia ketika setelah Teh Sela menikah, ini kita ngomongin usia nih. Kita ngomongin usia. Teh Sela menganggap bahwa oh iya benar, ternyata emang harus usia segini aku menikah. Emang takdir terbaik Allah tuh emang oh iya emang bener, emang usia segini, nggak usia 25, nggak usia 24, nggak usia 26, tapi emang oh iya emang bener, aku siapnya menikah ya di usia 30 ini gitu. Gitu nggak sih Teh? Apa ya, kalau aku bukan ngelihat dari segi usia sih Nap. Jadi kalau usia kan gimana ya, relatif kalau menurut aku. Karena ya kalau misalnya kita di Indonesia kita emang rata-rata perempuan itu di bawah 25 ke atas tuh kayak iya hinyak banget belum nikah. Maksudnya kayak apa ya bahasanya, kurang diminati lah mungkin ya gitu ya bahasanya. Nah cuman kalau aku sendiri sih mungkin karena di keluarga juga bukan yang ngeburu-buru gitu ya, jadi kayak ya kita bukan masalah usia memang gitu kalau di kulturnya keluarga aku gitu. Tapi kalau yang paling aku apa ya, kayak misalnya Teh pas aku nikah terus kayak ngerasa ada oh ini loh si poin pentingnya tuh bukan karena usia tapi lebih ke kayak oh karena memang oh ternyata yang kemarin aku usahain nih ya gitu ya, kayak milestone yang aku dapat gitu ya, achievement yang aku dapat kemarin itu oh ini menunjang untuk hari ini gitu. Lebih ke situ. Nah kenapa kayak gitu, karena lucunya sebelum aku nikah tuh pokoknya aku tuh malah berantem besar sama keluarga aku justru. Dia pokoknya lagi ada masalah keluarga besar, gitu. Ya maksudnya keluarga inti. Keluarga inti yang berefek kepada keluarga besar. Jadi kayak pokoknya kalau lagi kacau lah gitu ya. Lagi kacau-kacau dia datang gitu kan. Jadi maksudnya kayak masuk nih di sini gitu kan. Malah sempat gitu ya waktu pas ta'aruf itu kayak ya udahlah gitu, maksudnya teh diterima lanjut syukur nggak ya udah gitu. Sampai kayak gitu. Aku juga bahasanya mah tidak menunjukkan sisi terbaik aku lah ketika ta'aruf itu gitu ya. Bahkan ya suami aku juga ketika udah nikah tuh ya gitu cerita gitu ya, maksudnya kayak ya dulu mah saya ketemu kamu tuh pertama kali gitulah ceritanya. Maksudnya kayak bahasa teh meni kucel kamu tuh meni seriusan karena kan lagi masa-masa lagi banyak lagi ada masalah sama keluarga. Jadi aku banyak nangis, banyak pokoknya nggak kurus lah hidup diri aku teh gitunya. Not your the best time lah saat itu gitu. Tapi saat itu tuh ya itu waktu ta'arufnya udah ditentukan gitu ya, aku mau mundur juga ya artinya berarti aku nggak amanah dong gitu dengan janji aku kan tanggal segitu gitu ya. Ya udah aku tetap datang tapi dengan kondisi ya tadi dengan kayak udah gitu kayak udahlah gitu, kacau gitu kan. Tapi ternyata ya emang kalau jodoh mah
gitu ya Nap ya, maksudnya teh sebenarnya dia punya banyak alasan untuk menolak aku gitu. Maksudnya kayak untuk tidak lanjut lah bahasanya gitu. Dan aku juga bukan yang ngoyo kayak pengen banget sama beliau gitu, enggak gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, pikirannya diterima syukur, enggak ya udah gitu kan. Ternyata beliau tetap lanjut dan sampai sekarang gitu akhirnya gitu kan. Nah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu gitu ya, akhirnya menikah gitu ya. Terus sekarang pokoknya udah jalan seusia kehamilan berarti ya, 8-9 bulan gitu. Baru disadari gitu ya, oh ternyata aku teh nikah di waktu ini teh ketemu sama suami saya tuh ya karena memang dia dibutuhkan di saat itu. Jadi gara-gara ada suami, maksud saya gara-gara dia datang gitu ya, hadir di saat itu tuh kayak ya udah kayak masalahnya tuh jadi kayak menurun gitu sih. Elevasi masalahnya teh gitu. Menurun gitu karena semuanya jadi terfokus untuk oh ya udah nih anak mau nikah ya gitu. Jadi kayak jadi rukun-rukun lagi gitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi dia kayak kayak pemadam kebakaran gitu. Kadang aku mikirnya gitu. Karena memang ya maksudnya ternyata memang Allah siapkan jodoh saya itu ketika ya memang di waktu ini gitu. Tidak di waktu yang lain. Bisa jadi kalau misalnya aku udah nikah duluan nih gitu ya, terus masalah itu baru muncul, ya bukannya nambah rapih gitu ya, malah mungkin bisa lebih kacau gitu. Karena ya nggak ada yang dipikirin lah bahasa gitu, nggak ada yang menyatukan gitu. Tapi ternyata ketika salah satunya ya ketika beliau hadir itu ya memang ketika memang lagi ramai gitu ya di keluarga teh gitu, lagi ada masalah lah gitu. Terus ternyata datang, jadi akhirnya kan mau nggak mau ya keluarga juga ya masa kawinan ribut gitu kan, nggak mungkin. Ya udah jadinya jadi kayak ya udah jadi gitu. Ya emang jadi mempersatukan nggak cuma dua keluarga tapi ya memang mempererat silaturahim tadi situ gitu. Satu itu, terus kedua juga kan secara kerjaan dulu kan belum settle ya, masih tenaga kontrak kayak gitu-gitu. Baru 1 tahun baru 1 tahun yang lalu berarti Juli tahun 2023 itu keterima ASN kan gitu ya. Keterima ASN, terus Desember nikah gitu ya. Terus sekarang udah full, maksudnya secara pekerjaan tuh udah stabil lah insyaallah gitu kan. Dan itu teh memang rencananya Allah teh indah gitu ya. Padahal dulu tuh kayak nyoba 6 kali CPNS tuh gagal. Sampai aku merasa aku bodoh kayak gitu. Enggak dong. Aku merasa kayak kok orang pinter-pinter sih, aku jadi merasa bodoh kayak gitu kan. Ya ternyata yang terakhir ini lolos gitu ya. Yang terakhir lolos, terus baru setelah itu nikah gitu. Padahal bisa aja kan kalau orang-orang nikah dulu baru tes CPNS yang kayak gitu kan. Tapi ternyata aku kebalikannya, jadi lolos dulu baru nikah gitu kan. Dan itu tuh kerasa gitu ya, maksudnya tuh dalam artian oh ternyata Allah tuh mempersiapkan aku tuh karirnya dulu gitu ya, baru jodohnya gitu. Ada juga yang kebalikannya gitu kan, dan merasa ya udah berarti emang ini yang terbaik aja kayak gitu. Tapi yang paling itu mah ya itu sih pemadam kebakaran. Masya Allah. Gitu. Apa hikmahnya menurut Teteh yang Teteh rasain? Hikmahnya adalah meskipun sempat galau-galau ya, maksudnya dalam artian kayak ngelihat yang lain gitu ya, pasti ada gitu ya secara manusiawi pengen juga gitu. Dulu juga maksudnya kayak membuka ikhtiar karena sempat kayak gini, jadi kayak kalau aku tuh termasuk yang tanda petik tidak populer. Mungkin kan aku galak kali ya. Ya salah gue. Tapi suamiku juga lebih galak. Bukan, maksudnya tuh dia dikenal di sekolahnya itu bukan guru killer sih, jadi lebih ke kayak guru yang sangat tegas gitu. Ternyata aku berjodoh sama yang kayak gitu. Jadi aku dia lebih karismatik lah bahasanya gitu ya daripada aku gitu. Lucunya
ternyata kami punya citra yang mirip. Kenapa ya? Gitu. my god. Jadi apa ya? Masya Allah. Hikmahnya ya betul ya, jodoh itu cerminan diri. Ya Allah, aku ngelihat suami aku tuh kayak iya. Aku merasa kayak gitu. Terus apa namanya? Lebih ke kayak ini. Nah, jadi kalau misalnya apa ya? Kita terkadang iri ya sama cerita hidup orang gitu. Oh, dia bisa punya privilege lah, atau misalnya dia dari keluarga yang seperti apa, atau jalan hidupnya tuh kayaknya lurus banget gitu, kayak maksudnya kayak nggak ada rintangan yang berarti gitu ya buat hidup dia gitu. Tapi di apa namanya hikmahnya di satu sisi gitu ya, ketika dijalani gitu ya, ternyata ya banyak orang juga yang pengen cerita hidupnya tuh kayak kita gitu. Jadi kadang kita tuh lupa kita ngelihat orang lain, kagum sama cerita orang lain, padahal di sisi lain tuh ada orang lain yang juga kagum sama cerita kita gitu. Nah, itu yang sempat aku rasain waktu pas aku masih sendiri gitu ya, dalam artian ih kenapa ya gitu, misalnya si A mah gitu ya, si A mah kayak ada aja yang kenalin gitu ke siapa gitu ya, maksudnya dikenalin taruh berapa kali, atau misalnya kayak apa, dikenalin sama saudaranya, sama teman-temannya, kayak ada aja gitu, kayak aku tuh nggak ada. Kayak nggak ada, kayak ya udahlah gitu kan, maksudnya bingung udah gimana gitu ya, masa aku harus centil ke laki-laki gitu, kadang aku mikirnya kayak gitu ya, maksudnya kayak buat aku kayak itu nggak banget. Gitu, jadi kayak terus ngapain gitu ya. Bahkan untuk yang sekelas yang apa ya bahasanya, pokoknya ahwat yang B aja gitu ya, itu tuh ada aja gitu yang kenalin gitu, kayak maksudnya kayak oh dikenalin, meskipun pada akhirnya misalnya nggak jadi gitu ya, tapi aku tuh suka iri gitu, kayak gitu, kenapa sih kayak nggak ada yang sama aku kayak gitu. Asli beneran kayak gitu. Jadi aku sempet iri gitu ya dengan orang-orang di sekitar gitu yang ini mah udah apa sempat dikenalin sama Bro Obinya lah berapa kali, kayak aku tuh nggak pernah gitu. Terus atau misalnya sama temen-temennya gitu, sama saudaranya, kayak kok aku nggak ada ya kayak gitu. Sama kayak gitu. Apalagi kayak secara lingkungan pertemanan juga aku tuh terbatas banget, karena kan habis dari kalau Nabila mungkin di sini kerjanya sama yang seumuran atau misalnya pokoknya masih satu inilah ya, satu generasi. Kalau aku kan langsung kerja tuh sama yang jauh boomers generasinya, sama boomers gitu kan. Karena langsung di pemerintahan. Gak ada tuh yang apa, pokoknya kalau yang se-circle tuh ya itu rata-rata udah nikah gitu ya, satu generasi itu gitu. Jadi kayak ya aku terbatas gitu ya, aku mau gimana gitu, aku mau nyari dari mana gitu ya. Akhirnya ya udah sempat berada di titik yang iri tadi ya gitu ya, melihat cerita hidup orang kok kayaknya lebih baik gitu ya menurut kacamata aku gitu ya saat itu. Tapi ternyata setelah itu ketika Allah mempertemukan gitu ya aku sama suami aku gitu kan, jadi ternyata oh ya bersyukurlah gitu. karena aku tuh cita-citanya gini Nab gitu, kalau soal jodoh gitu ya, aku tuh satu pengennya aku nggak mau nikah sama orang yang aku kenal. Kenapa? Karena aku pasti akan tahu aib dia duluan gitu. Oke, takut ilfil ya? Iya, takut ilfil. Jadi kayak apaan sih gitu. Jadi aku suka aku berdoanya kayak gitu ya. Jangan, mudah-mudahan jodoh aku tuh stranger lah, yang mau benar aku nggak tahu siapa gitu. Latar belakangnya yang penting Allah yakinin aku untuk mau sama dia. Ya udah aku terima kayak gitu. Terus yang kedua adalah aku berharapnya emang nggak mau yang pacaran juga gitu, karena aku juga menjaga diri aku dari itu. Awalnya memang bukan karena aku tahu pacaran itu haram ya, karena menurut aku ya pacaran itu nggak berguna aja gitu. Nggak ada manfaatnya ya? Nggak ada manfaatnya, karena dulu tuh gini, masa-masa puber tuh kan SMP ya dulu tuh. SMP aku tuh ngeliat temen aku jadi kayak piala bergilir, ngerti gak sih? Jadi kayak ini pacaran sama si X, ini pacaran sama si A. Si A ini punya geng BCD gitu ya.
putus nih sama si A, dia jadian sama B, terus dia putus lagi jadi aku bingung gitu kayak, kamu nggak malu apa ketemu mantan kamu, atau misalnya satu circle sama yang pernah menjalin hubungan sama kamu gitu ya. Menurut aku tuh kayak itu tuh apa sih, nggak make sense gitu. Menurut aku itu kayak apaan sih kamu jadi piala bergilir gitu, sorry to say gitu. Cuman buat aku kayak gitu ya, kayak manfaatnya apa gitu. Ya selain rasa malu gitu kalau menurut aku, karena toh ketika kita dewasa menjalani hidup, ternyata kita tidak bersama dengan orang yang pernah pacaran sama kita gitu kan, kayak malu gak sih? Kalau buat aku ya gitu, aku mikirnya ke situ gitu. Jadi waktu pas aku SMP tuh aku mikirnya udah ke situ gitu, jadi kayak enggak gitu, menurut aku nggak berguna gitu. Jadi aku merasa ya pemikirannya ya. Jadi menurut aku ya udahlah gitu ya, nggak usah pacaran, ngapain gitu kan, temenan boleh, main kayak lebih bebas aja gitu. Gitu. Jadi aku kedua berharapnya mudah-mudahan calon suami aku tuh bukan yang senang pacaran juga gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih, sisanya mah udah sih 2 itu aja sih yang selalu aku tekenin ya. BTW dingin. Kak Sela, aku ngerasa sedih waktu Kak Sela cerita tadi yang soal lingkungan terbatas. Terus Kak Sela ngerasa bukan orang yang cukup dikenal, ya, betul. hingga ada orang yang mau ngenalin Kak Sela sama ini atau punya ketertarikan sama Kak Sela. Don't say that. Because but you the are, fact it is. yeah, okay, that's the fact. But still, you're for them probably untuk orang-orang yang Kak Sela harapkan punya apalah jalan menjadi wasilah untuk Kak Sela kesana gitu, ngerasa Kak Sela mungkin belum atau tidak untuk kesana gitu. Tapi buat orang-orang seperti aku, you are so cool. Yes, seriously, I'm cool. Seriously, listen. Kak Sela, you're okay. Let's talk about. Aduh, aku nggak suka ngomong ini. But let's talk about physical. Yeah, okay. You're tall and cute and pretty. But tallnya dulu deh. Tallnya. Yeah. I'm so jealous of you because of that. Okay, Kak Sela, you're so cute because you're tall. You're tall. Biasanya cute itu small. No, but not for me because I am small and fat and big. You know, well, I have all of them. I'm tall, I'm big, and you are not. Kak Sela tuh tinggi, jadi kayak sangat apa sih? Sangat langsung ketahuan gitu kan itu Kak Sela. Terus kalau dari kerumunan tiba-tiba aku nongol gitu kayak itu pasti Kak Sela kayak gitu. Iya, Kak Sela tuh cantik banget, masya Allah. You are, alhamdulillah. Cuman minusnya galak aja. Galak ya, itu kayaknya kayak aku sampai mikir kayak gitu loh, jadi kayak kayaknya karena aku citranya galak deh. Gitu. Itu kan kacamata aku ya, nggak tahu kacamata orang lain. Tapi buat aku banyak orang ngomong kayak gitu masalah. Jadi ya udahlah gitu kan, mungkin karena aku galak kayak gimana ya gitu. Padahal aku nggak merasa aku galak, cuman di mata orang tuh segitu tuh galak kayaknya. Iya, gitu. Kak Sela menyampaikan kebenaran kok. Cuman kan kadang orang-orang yang bebal seperti aku, semoga enggak, insya Allah enggak, semoga enggak. Cuman kadang kan kita sulit untuk menerima kenyataan walaupun kenyataan itu pahit ya. Nah, Kak Sela tuh menyampaikan sepahit-pahitnya gitu. Jadi itu terkesan galak, padahal that's the fact, that's true. And we need, as I said, we need someone like you. Ya lihat aja di BKI waktu itu isinya orang-orang kayak gimana. Kan memang butuh balancing dari orang seperti Kak Sela. Ya, so setiap orang punya masanya ya. Alhamdulillahnya gitu. Iya sih. Ya gimana ya? Iya, jadi kadang aku sampai mikir kayak gini, yes I look cool in perspektif Ahwat gitu. Tapi kalau untuk Iwan tuh kayak enggak gitu ya. Aja. Aku sempat mikir kayak gitu. Jadi kayak cupu banget. Jadi ya udah sampai aku mikirnya, apa karena aku galak, apa karena aku apa ya, kayak alfa banget gitu ya. Gitu, karena aku merasa kayak perasaan ya sebenarnya kalau aku ketemu sama orang yang emang benar-benar apa ya, excels dibanding aku lah gitu ya, di dalam berbagai aspek, ya aku juga nggak mungkin sok-sokan lah, dalam artian nggak mungkin arogan gitu kan gitu ya.
Dan itu tuh terbukti gitu ya. Maksudnya aku ketemu suami aku juga kayak aku mengakui dia gitu ya. Jadi Aku lebih galak lagi. bukan lebih galak, lebih ke kayak apa sih namanya, apa ya, Lebih strict. Bukan, jadi kayak secara pemahaman memang beliau lebih pemahaman agama gitu ya, beliau lebih mafhum lah gitu. Alhamdulillah. Lebih mafhum, sehingga apa namanya, ketika aku masih ada apa ya bahasanya, ketika aku punya sisi toleran gitu ya untuk beberapa hal gitu ya, dia dengan jelas kayak udah kamu ambil sini, jangan ambil yang ini, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya apa ya, dalam artian ya beliau karena ilmunya lebih banyak ya, jadi kayak mengambil keputusan itu jauh lebih meyakinkan dibanding aku. Dan itu tuh membuat aku iya, maksudnya kayak ya nurut aja gitu sebetulnya ya gitu. Jadi aku merasa kayak sebetulnya aku nurut aja gitu ya, aku nggak galak kok, aku merasa aku nggak galak gitu. Tapi kalau ketemu orang yang tepat ya gitu. Jadi kalau misalnya that's the point. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang nggak tepat dalam artian emang kita terlalu jomplang jomplang kayak gitu, maksudnya mau yang akhwat ataupun bukan gitu ya, mau yang laki-laki atau perempuan, kalau aku ketemu orang yang tanda petik tidak tepat dalam artian lu liberal banget apa gimana gitu ya, menurut aku tuh kayak ya udah, you go with your mind gitu. Aku nggak akan ikut ke sana, silahkan gitu ya. Aku punya pendirian sendiri kayak gitu. Kadang aku lebih ke situ sih. Jadi mikirnya ke situ aja. Dan ya ketika aku maksudnya tahu gitu ya, kayak aku tuh sebenarnya nggak galak. Merasa nih ya, ini perasaan aku aja gitu ya. Aku merasa aku sih nggak galak. Aku juga nggak merasa aku alfa atau gimana gitu ya, arogan gitu ya. Aku tuh cuman punya aku mempertahankan apa yang menurut aku benar kayak gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ketika aku udah tahu, misalnya kayak tadi kan aku cerita ya, udah aku mah SMP mah apa namanya, ya pakai kerudung tapi cangkangnya doang gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya, tidak dibarengi dengan akhlaknya gitu ya. Maksudnya dalam artian misalnya sholat juga jarang gitu. Ya ihtilat dan lain sebagainya, karena emang tidak dibarengi dengan ilmunya saat itu tuh gitu. Jadi kayak pakai kerudung ya cuman karena ikut tren aja lah bahasanya gitu ya. Karena tetangga teman-teman pada pakai kerudung, ya udah aku ikut kayak gitu. Tapi kalau main ya nggak pakai gitu ya, dilepas. Terus juga apa namanya, sholat jarang dan lain sebagainya kayak gitu ya, karena aku merasa kenapa aku harus sholat. Nah itu gimana? Kak Sela berkerudung tapi sholat malas. Ya sholat malas. Berarti diajarin kerudungan tapi nggak sholat, itu gimana ceritanya? Kalau kerudungannya sih karena sekolah ya? Bukan diwajibkan sama sekolah sebetulnya, zaman dulu kan belum wajib ya. Tapi lebih ke kayak aku ngeliat tetangga aku aja pada pakai kerudung gitu. Ya namanya anak kecil ya, jadi kayak lingkungannya pada pakai kerudung, kayak aku juga mau lah kayak gitu. Tapi ya sama juga kayak anak kecil ya, lingkungannya kalau misalnya emang teman-temannya nggak sholat, nggak gimana juga kan nggak kebawa gitu ya. Nah termasuk aku juga kayak gitu dulu tuh. Terus juga di orang tua juga secara keluarga juga bukan yang taat gitu ya bahasanya. Saat itu gitu ya. Jadi bukan yang rajin yang gitu. Contoh ya. Bukan yang memberikan contoh. Sholat tuh begini, berkerudung begini gitu. Jadi kayak mereka nyuruh sholat tapi mereka nggak sholat kayak gitu. Jadi kan buat aku Iya. Kenapa Anda nyuruh sholat? Oke. Anda sendiri nggak sholat gitu ya. Jadi aku tuh nggak dapet esensi kayak kenapa kita harus sholat gitu ya saat itu. Kayak gitu. Nah terus demikian halnya pokoknya sampai aku dewasa tuh kayak gitu. Jadi aku tuh termasuk orang yang tanda petik rebel. Rebel tuh karena emang aku belum tahu aja. Belum mengerti aja gitu. Tapi ketika aku udah paham, aku udah mengerti ini loh. Misalnya nih, tadi tentang sholat nih ya gitu ya. Karena aku bilang betong nih. Karena aku merasa kayak buat apa sholat? Orang tua juga nggak sholat gitu. Terus juga aku nggak merasa kayak aku butuh sholat gitu. Kayak aku merasa itu tuh beban gitu. Tapi ternyata ketika dikasih tahu gitu ya, pemahamannya dikasih tahu gitu ya, memang
memang bukan kamu yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh sholat gitu ya, tapi kamu yang butuh sholat kayak gitu. Ya dan pemahaman-pemahaman lainnya gitu ya, pakai kerudung juga sama gitu ya. Bahkan awalnya kan sebenarnya tidak sepanjang ini ya kerudungnya gitu ya, awalnya mah kerudung cekek we biasa gitu, kerudung cekek, kerudung lempar gitunya gitu. Tapi ketika tahu gitu ya esensinya kenapa sih harus pakai kerudung panjang gitu ya, ya udah aku mempertahankan itu gitu. Jadi sebetulnya aku tuh ya itu, jadi aku merasa kayak aku tuh orangnya ternyata bukan nakal karena emang nakal. Aku tuh nakal tuh karena nggak tahu gitu aja gitu ya. Ya karena nggak tahu gitu. Nah sama dengan ketika ya munculnya Citra Galak inilah bahasanya gitu. Ya aku merasa kayak kenapa gitu kok misalnya ada yang beda gitu ya, ada yang salah gitu ya, dari kan Ahwat seharusnya begini misalnya gitu ya, harusnya ABC gitu ya, kok kamu nggak kayak gitu. Jadi aku menyampaikan sesuatu as it is gitu. Karena aku merasanya aku juga dulu gitu kok gitu. Harusnya dengan itu harusnya kamu mengerti dong gitu kan. Harusnya Ahwat itu begini gitu ya, pakai kerudung dengan rapi misalnya kayak gitu, tidak berikhtilat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya itu karena karena aku pun dulu merasa aku tuh kayak gitu tuh karena nggak tahu, jadi aku kasih tahu. Tapi ternyata di luar sana taunya juga agak kenceng. Ternyata di luar sana orang tuh nggak kayak aku. Maksudnya dalam artian tuh nggak kayak nggak kayak kita rebel nggak tahu itu gitu. Tapi kan ada juga orang yang emang belum siap. Misalnya tahu cuman emang belum siap aja karena punya alasan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tuh aku tuh ya itu gitu, aku merasa aku tuh seringnya gitu memberitahu orang gitu seperti aku memberitahu diri aku sendiri gitu. Padahal kesiapan semua orang sama seperti Kak Sela gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Jadi proses taunya gimana Kak Sela, dari tadi Ahwat rebel yang tidak tahu ini jadi tahu, itu kayak gimana? Taunya seperti apa? Bertahap sebetulnya. Jadi lucunya jadi kan yang tadi ya sebetulnya kan harusnya amal itu ilmu itu harus diamalkan. Tapi amal itu akan menjadi buruk ketika tidak tahu ilmunya. Nah, aku tuh tipe kedua. Oke. Jadi cangkangnya dulu yang berubah, tapi pemahamannya enggak gitu, enggak di-upgrade. Nah, dulu tuh waktu pas kuliah di Unpad tuh kan ada mentoring ya dulu tuh. Suruh mentoring gitu kan. Ya udah aku melaksanakan itu aja gitu ya, karena sebagai kewajiban gitu. Terus tapi sebelum masuk kuliah itu gini, punya niatan kayak aku pengen jadi orang yang lebih baik gitu ya. Dalam artian karena aku juga kan di rumah juga nggak begitu akur ya sama keluarga gitu ya, dari kecil gitu. Kayak emang berjarak lah bahasanya, bukan nggak akur, berjarak gitu karena emang diasuhnya tidak dengan orang tua gitu ya, lebih banyak sama nenek. Jadi kayak nenek aneh. Yang sangat cool. Ya kan? Nenek yang ini pernah ketemu ya, iya. Nah, itu jadi aku merasa berjarak aja sama orang tua gitu ya. Aku merasa pokoknya gara-gara itu tuh kayak banyak miskomunikasi, akhirnya banyak masalah gitu ya. Ya aku merasa ya udahlah, aku pengennya hidup tenang aja deh, jadi lebih baik kayak gitu. Doa aku tuh kayak gitu. Akhirnya terima masuk Unpad. Ada program mentoring itu. Dan menurut aku ya udahlah gitu ya. Emang program kampus ikutin aja gitu ya, nggak rugi-rugi amat gitu. Diikutin, ternyata seiring berjalannya waktu, yaitu materi-materi yang diberikan tuh membuat aku tersadar, oh gitu. Nah, iya banyak gitu. Bahkan aku waktu pas kuliah itu aku nggak bisa baca Quran. Nggak bisa, maksudnya kayak tahu hurufnya, tapi tahu hurufnya, cuman aku tuh kalau maksudnya kalau Iqra sih bisa baca, cuman kalau Al-Quran tuh kayak
susah gitu. Gitu. Terus aku jadi malu sendiri gitu ya karena aku kerudungan tapi kok nggak bisa baca Quran. Nah dari situ tuh kayak di mentoring juga kan ada baca Qurannya gitu ya. Lama-lama belajar, lama-lama terbiasa, akhirnya bisa gitu kan. Jadi bertahap gitu. Terus juga apa namanya masalah kerudung juga kan, masalah kerudung dikasih tahu kayak gini kayak aku ngeliat kok teteh mentornya tuh pakai kerudung panjang gitu ya. Aku awalnya nanya aja gitu, emang nggak gerah teh kayak gitu. Emang nggak gerah teh pakai kerudung kayak gitu, terus 2 lapis lagi aku kayak gitu. Nah harus 2 lapis gitu. Jadi ya menurut aku tuh kayak karena aku apa ya bahasanya polos gitu karena aku tuh kayak gini bukan karena aku yang milih kayak gini, karena emang aku nggak tahu emang kenapa harus panjang kayak gitu. Pokoknya aku tuh banyak debat lah, maksudnya bukan debat ya, lebih ke kayak diskusi nanya logisnya, kenapa sih harus pakai kerudung panjang, terus kenapa sih kita harus sholat, kenapa kita harus baca Quran lah kayak gitu-gitu, terus kenapa juga kita harus menutup apa ya, maksudnya kayak memakai baju yang longgar kalau ahwat mah gitu ya, pakai kaos kaki gitu ya. Itu kan ribet menurut aku gitu ya. Jadi zaman dulu tuh gitu. Tapi ternyata ketika udah disampaikan alasannya begini begitu gitu ya, akhir dalilnya juga ada. Oh ya aku mikir kayak oh iya berarti benar gitu. Ya udah kalau dari situ aku berubah dikit-dikit gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kayak gini. Terus Samina watona banget Kak Sela. Masya Allah. Jadi aku gitu. Jadi sebetulnya gini. Jadi kayak ini kan masalah hidayah ya. Kalau orang ngomongin hidayah kayak kamu kapan dong pakai kerudung gitu. Antar aja ketika udah dapet hidayah gitu. Sebetulnya mah hidayah mah ada di mana-mana gitu. Cuman kitanya memilih nggak gitu. Memilih untuk mengambil hidayah itu dan mempertahankannya, atau kamu cuman lewat aja gitu. Karena itu yang aku temukan gitu ya sepanjang perjalanan aku tuh kayak ya itu aku merasa kayak sebenarnya aku tuh nggak nakal. Sebenarnya aku anak baik-baik kok gitu, cuman aku nggak tahu aja gitu, nggak paham aja. Toh ketika aku udah paham, oh ya aku mengambil kayak maksudnya kan kita dibekali akal dikasih petunjuk gitu ya sama Allah, mana yang benar mana yang salah. Iya, kalau kamu masih milih jalan yang salah, ada yang salahnya tuh sama kamu bukan sama Allah gitu. Jadi ya padahal Allah udah ngasih tahu kan ini benar ini salah, udah dihadapkan. Dan pasti apa ya, setiap orang itu pasti pernah gitu punya momen di dalam hidupnya itu melihat dengan jelas mana yang benar mana yang salah. Cuman mungkin karena namanya manusia ada hawa nafsu ya, ego gitu. Dia tetap mempertahankan yang salah sekalipun dia mengetahui hal yang benar, misalnya kayak pacaran gitu. Nah aku pun kayak gitu. Jadi sebetulnya Allah tuh menghadapkan aku di berbagai momen gitu ya, mana yang benar mana yang salah gitu ya. Tinggal pilih nih. Masalahnya aku nyamannya di yang salah nih. Lagi nyamannya di yang salah nih gitu ya. Jadi kan enak butuh banget itu biasanya. Gitu. Jadi kan butuh effort untuk turning point-nya itu loh. Putar baliknya tuh butuh effort gitu ya. Nah, cuman ya itu ketika aku dihadapin mana yang benar mana yang salah tuh, buat aku tuh mikirnya gini. Ya tadi prinsipnya ya gitu, kita kan dibekali akal gitu, kita tahu berbagai petunjuk yang Allah kasih gitu ya dalam hidup kita. Kalau kita masih milih jalan yang salah setelah ditunjukin itu, yang salah itu bukan Allah tapi kamu gitu, tapi emang kamu sendiri yang salah gitu. Nah dari situ ya udah aku mikirnya ya udah gitu kan, Bismillah gitu ya. Coba-coba akhirnya ya udah berani mengambil keputusan itu gitu, akhirnya berhijrah gitu. Dan itu pun ternyata prosesnya nggak mudah. Lucunya gini, jadi orang lain mah kan didukungnya sama orang tua, kalau hijrah tuh aku mah enggak. Kenapa nggak didukung? Karena apa sih, pokoknya kayak misalnya pakai kerudung panjang nih, jadi kan aku ngekos ya dulu di kampus. Pulang-pulang tuh kayak udah pakai gamisan, pakai kerudung panjang kayak gitu. Kamu kok ya orang tuh kayak kaget kan, kok kamu pulang-pulang begini gitu ya, malah sempat dikira aliran sesat karena kan zaman aku kan masih ngehits gitu ya, teroris gitu.
aduh kamu jangan-jangan kena yang kayak Iya. gini-gini gitu kan, orang tua takutnya gitu. Terus ya sempet lah kayak banyak tekanan gitu ya, apalagi yang tadi aku bilang kan aku berjarak kayak sama orang tuaku, jadi kayak mereka tuh punya zone negatif gara-gara itu gitu kan, karena punya jarak gitu ya. Berjarak itu jadi kayak merasa ini anak saya kenapa-napa nih gitu kan. Akhirnya ya banyak lah tekanan gitu kan, kamu jangan pakai baju kayak gini kayak ibu-ibu kayak gitu, kamu nanti nggak bisa kerja kata gitu, kamu nanti nggak laku kayak gitu ya, pokoknya bahasanya begitulah. Bikin istighfar kayak gitulah dari orang tua teh gitu. Nggak apa-apa, cuman ya itu di situ tuh sebetulnya aku punya banyak alasan untuk mundur sebetulnya ya, kayak ya gue nggak didukung sama orang tua ngapain juga gitu, yang biayain gue sekolah siapa, Orang tua kan gitu. Jadi ya ketika aku membuat orang tua aku marah atau nggak suka gitu ya, bisa aja aku tuh kayak diabaikan gitu, dalam artian ntar aku sekolahnya gimana, ntar aku kehidupan aku gimana kayak gitulah bahasanya. Sempat mikir kayak gitu, dan menjadi alasan yang kuat juga sebetulnya ya untuk mundur dari hijrah itu gitu ya, dari proses itu. Cuman aku mikirnya gini, ya tadi sih aku mikirnya gitu ya, kalau Allah teh udah ngasih tahu yang benar mana yang salah, terus kita masih berada di tempat yang salah tuh ya kamu bodoh lah, dalam artian kamu kan udah dikasih akal tuh, kamu bisa lihat kan kayak gitu. Jadi ya udahlah, dari situ tuh ya udahlah, bismillah aja gitu ya. Mari kita buktikan apakah perkataan orang tua saya benar. Nah itu tuh kayak gitu, aku pikir kayak gitu. Ternyata alhamdulillahnya ya ini mah kalau ngomong dibilang success story ya alhamdulillah, tapi lebih ke kayak ini hikmahnya gitu ya. Memang harus seperti ini agar orang tuaku memahami bahwa apa yang sempat mereka ucapkan itu adalah salah kayak gitu kan. Adalah ketika gini, aku kan kuliah telat ya. Sebenarnya dibilang telat juga ya telat. Enggak lah, lulus maksudnya. Ya lulusnya Lebih telat aku 5 tahun. Lebih telat aku. Tapi itu aku dengan Iya itu udah cukup lama juga. ya 5,5 tahun lah. Tapi itu tuh emang tanda petik bukan karena aku nggak bisa di 4 tahun atau kurang. Karena aku memang pengen extend 1 tahun. Emang niat aku kayak gitu. Dasar ini ya, dasar ngebebanin orang tua, jangan ditiru ya guys. Kalau kalian bisa lulus cepat aja. Lulus cepat insyaallah. Tapi itu emang aku tuh pengen extend setahun, karena dulu tuh kan di BKI masih punya amanah Di organisasi. Jadi aku kenapa ya? Pokoknya aku jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku lulusnya agak telat kayak gitu kan. Terus nanti biayanya gimana kan, orang tua pasti ngomel ya. Gitu. Terus aku pikirnya ya udahlah, ikhtiarin aja beasiswa, dapat beasiswa kayak gitu kan. Ternyata Allah mudahkan aku untuk dapat beasiswa. Jadi aku yang setahun aku niatkan untuk ya itu untuk ngurusin amanah, pokoknya ngeberesin semua amanah aku gitu ya di organisasi dan sebagainya. Itu teh ternyata gratis dari Allah kayak gitu lewat beasiswa itu. Satu itu, terus kedua kan tadi aku dibilangin ini ya, nanti kamu nggak bisa kerja kamu kalau pakai baju kerudungan panjang kayak gini gitu kan. Kayak mungkin maksudnya adalah nggak bisa dikerja di tempat-tempat yang jadi peluang kerjanya lebih sempit lagi ya. Pokoknya peluang kerja lebih sempit lah, paling di tempat-tempat yang NGO kali gitu. Gitu. Pokoknya yang ke Islaman gitu, bukan yang kayak misalnya gede-gede gitu kayak perusahaan korporasi gitu. Atau di pemerintahan kayak gitu. Ternyata gitu ketika lulus kerjanya di pemerintahan. Gak butuh waktu lama lagi, padahal yang seangkatan aku tuh waktu tunggunya lama loh. Iya. Gitu. Jadi aku tuh lulus kan Januari ya. Januari, Februarinya wisuda. Maret itu ada rekrutmen. Meinya aku udah kerja. Tuh. Kayak cepet banget gak sih gitu. Padahal itu tuh pokoknya diremehkan banget lah pokoknya aku tuh sama orang tua aku. Kayak anak mau jadi apa gitu ya, udah ngambilnya jurnalistik, bajunya begitu kayak gitu. Iya benar. Jurnalistik bajunya begitu, benar kan sekali. bingung ya kalau ibaratnya
aku misalnya aku masuk ke dunia jurnalistik nih ya, misalnya gitu, terus mau investigasi lu kelihatan. Ya. Kayak obviously lu Yes. nggak bisa nyamar. Yes. Gitu, Dan bahasa itu gitu. emang kenyataan ya Kak. Iya. Meskipun ya mungkin kekhawatirannya orang tuanya Tesela memang mungkin tidak berdasar atau Iya. emang tuh sok tahu, aku nggak tahu lah ya. Tapi emang kita sebagai yang lulusan jurnalistik emang iya kan. Aku mengakui emang itu. kita mengakui itu kan. Ya gitu, terus juga ibaratnya oke lah, misalnya tidak ke arah investigasi, tapi yang daily aja gitu ya, wartawan daily kayak itu tuh aneh lu pakai kerudungan Ya. panjang gamis kayak gitu, tiba-tiba lu berkerumun sama mas-mas wartawan Yes. kayak gitu, kayak itu tuh aneh gitu kan. Ya pokoknya gitu lah, sempat ada kekhawatiran, ketakutan kayak gitu. Terus juga ibaratnya kalau mau jadi news anchor gitu, mana news anchor pakai kerudung Nggak panjang, ada. kagak ada. Ya Allah. Asli beneran, meskipun misalnya secara kompetensi kita mampu Punya. misalnya kayak gitu, gitu ya, bisa bersaing dan sebagainya gitu ya. Tapi kan secara kalau ini mah kan emang udah ini ya, maksudnya kayak kalau lu mau terima saya, kalau Anda mau terima saya kerja, ya terima saya dengan seperti ini tampilannya kayak Emang gitu. dibilang kan Teh sama dosen kita, aku lupa siapa yang bilang, pokoknya waktu itu pernah di kelas dibilang, ya kan yang kita tahu media massa tuh punya titik berdiri masing-masing. Sejatinya adalah menyuarakan the voiceless gitu, masyarakat pada Iya. kebenaran gitu, yang kayak gitu. Nah, jika menampilkan orang-orang seperti kita, itu menunjukkan bahwa mereka punya kecenderungan Yes. terhadap value yang tertentu gitu. Jadi makanya emang sulit untuk kita-kita Ya, ini berada di depan menjadi news anchor gitu. Karena Ya. itu kan gerbang pertama orang nonton media massa ini tuh ya kita, si news anchor ini gitu. Makanya it's kinda gambling for them Ya, gitu. Jadi jadi ya, it's hard. Jadi paling peluangnya makanya lebih kecil kan gitu ya. Jadi paling hanya di belakang layar, jadi staf produksi mungkin, atau orang tim lapangan gitu ya. Ya pokoknya banyak lah, maksudnya kayak banyak lah ketakutan kayak gitu Ya. gitu ya. Pokoknya intinya peluang kerja mengecil gitu. Kayak wah shrink banget gitu ya, kecil banget. Jadi kayak pokoknya diremehkan aja, sempat ada ya, maksudnya kayak ya udahlah, terus apa namanya, ya udah sekarang kamu jadi kerja aja, terserah mau kemana, aku nggak dimodalin sama sekali. Jadi kayak aku bener-bener kayak gue tuh punya uang berapa ya, sisa 50.000 Nap, lupa aku pokoknya berapa ya, 50.000 gitu berapa gitu ya uang, karena kan belum kerja ya dalam artian. Terus juga aku teh uang bulanan aku teh pokoknya dipakai untuk ya ongkos ke sana kemari, kayak misalnya cari kerjaan gitu ya dan sebagainya. Pokoknya sisa 50.000 apa 35.000 ya, lupa. Terus pokoknya waktu pas yang rekrutmen pemerintahan ini, itu tuh hari terakhir aku baru tahu ada rekrutmen itu, harus segera dikirimkan berkasnya. Uangnya kurang, ditambahin sama nenek aku. I love your grandma. Iya gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ya Allah, nggak dibantuin sama sekali sama orang tua gitu ya. Maksudnya dalam artian sampai apa ya, bahasanya sepelit itu gitu, sampai kayak gitu, sampai apa ya, bahasanya meremehkannya tuh sampai segitu gitu. Tapi ya udahlah gitu. Toh ya, maksudnya kayak ya udah, kalau misalnya nggak mau, aku juga bukan tipe yang ngoyo ya, jadi kayak ya udah kalau nggak mau bantu ya udah gitu. Tapi jangan apa, jangan halangi aku gitu aja. Kalau nggak mau bantu nggak apa-apa, tapi jangan dihalangin kayak gitu. Ya udah akhirnya maju kan, malah itu yang keterima. Kayak gitu, alhamdulillah gitu ya. Pas aku keterima di pemerintahan gitu ya, tahu gitu ya. Ya udah dari situ pandangan orang tua tuh berubah gitu kayak. Iya gitu. Jadi kan ternyata iya enggak, ternyata apa yang kita ucapkan itu salah gitu ya. Misalnya dalam artian ya moga-moga jadi introspeksi beliau-beliau juga ya. Tapi alhamdulillahnya ketika ya itu, jadi nggak pernah ada rasa kecewa ketika kita mempertahankan apa yang Allah perintahkan kayak gitu loh. Nah, dari situ menurut aku tuh kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ini berkahnya tuh ini gitu. That's so powerful. Buat aku itu gitu ya, berkahnya tuh itu gitu, karena kita nggak pernah tahu kan, maksudnya prosesnya tuh pahit banget kan Nab gitu. Kayak apa ya, di saat kita tuh butuh support system yang ya paling besar kan keluarga ya gitu ya, itu tuh membalikan punggungnya gitu ya kepada kita gitu ya, hanya karena punya apa, punya zone gitu ya, punya ketakutan atau punya apa ya, berburuk sangkalah gitu ya sama perintah Allah gitu kan, karena mereka tidak tahu aja gitu. Padahal ketika kita
tetap mempertahankan yang itu gitu ya, maksudnya yang Allah kasih nih yang benar gitu kan, udah ditunjukin nih sama Allah mana yang benar, mana yang salah, mana hitam, mana yang putih gitu ya. Kalau kamu masih berada di tempat yang salah setelah kamu memahami hal tersebut salah, maka jangan salahkan Allah ketika pilihan hidup kamu selanjutnya juga akan salah lagi gitu. Jatuh lagi gitu. Gitu kan udah dikasih nih jalan yang benar gitu ya, meskipun prosesnya pahit. Pahit banget gitu, kayak aku nggak punya support system lah, dalam artian kayak ya udah aku ya untuk ngelamar kerja aja kayak aku teh atau gimana gitu ya, kayak ngirim berkas aja uangnya kurang gitu ya saat itu teh gitu ya, dibantuin sama nenek gitu ya, karena biar cepat sampai hari itu juga gitu, karena itu hari terakhir pendaftaran. Masya Allah, tapi ternyata masuk gitu, ternyata dari semua itu tuh masuk. Dan lucunya lagi ketika aku masuk ke pemerintahan teh emang murni gitu Nap. Ya, murni beneran aku by my kompetensi gitu ya. Jadi bukan karena ada bisikan kanan kiri atau titipan kanan kiri, enggak, aku benar-benar murni gitu ya, dan aku merasa bangga dengan hal itu. Alhamdulillah. Gitu. Sampai orang tua aku juga nggak expect kamu masuk. Asal kita nggak punya orang dalam gitu. Jadi kayak maksudnya ternyata belakangan baru tahu gitu ya. Maksudnya ada aja sebenarnya, mungkin mereka juga ada. Kalau aku sih lebih kayak gini, selama mereka ikutan kompetisinya dengan fair, ya nggak masalah gitu. Dan mereka juga kan nggak bisa milih ya, mereka itu lahir dari siapa, jadi anaknya siapa, nggak bisa. Benar sekali. Iya, itu mah nggak apa-apa gitu. Cuman aku merasa bangganya tuh kayak, aku bisa masuk dengan benar-benar pure memang kompetensi aku gitu ya, karena aku memang bisa di situ. Aku bisa masuk di situ, kepake lah bahasanya, kerjaan kita teh kepake gitu ya. Dan ya udah, alhamdulillahnya dari situ ya orang tua jadi melihatlah ternyata yang salah itu bukan hijabnya gitu lah, appearance-nya gitu. Yang salah itu bukan karena akunya pakai kerudung panjang, pakai rok panjang, baju longgar dan sebagainya. Yang salah itu prasangka kita sama Allah kayak gitu loh. Gitu sih. Ya alhamdulillah hijrah teh begitulah. Masya Allah, Teh Sela, aku boleh bilang sesuatu nggak? Semoga ini bukan sesuatu hal yang datang dari tempat yang salah ya, pikiran ini. Tapi jujur, dari yang Teh Sela bilang tuh aku ngerasa kayak Teh Sela tuh punya banyak alasan untuk nakal gitu loh. Sangat untuk banyak. Jadi anak yang ya betul, tidak seperti ini gitu. Punya alasan, gue kan dari keluarga yang kayak gini, ngapain gue gitu. Jadi gue kan betul diginiin, tapi Allah jaga. Ya Allah jaga. Allah bimbing. Alhamdulillah. Masya Allah, Teh Sela. Iya sih, benar Nap yang kamu bilang tuh. Jadi kayak aku punya banyak alasan untuk nakal, tapi somehow aku nggak tertarik ke sana. Dalam artian aku bersama orang-orang nakal pernah gitu ya, kayak bahkan juga dulu dari SMP tuh teman sebangku aku MBA coba. Oke. Maksudnya dalam artian namanya di kampung ya gitu ya, kayak pergaulan tuh tidak kayak di kota gitu ya. Ya dimana bahasa binatang itu lumrah gitu ya, mau cewek mau cowok gitu. Tapi aku sama sekali nggak ngomong kayak gitu. Terus ngerokok, cewek cowok juga sama, ditindik, terus tato. Aku tuh berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Ya masa kecil aku tuh, teman-teman aku tuh SMP SMA tuh ya SMA lebih baik lah karena di kota. Tapi kalau di kampung dulu di SD SMP ya teman-teman aku tuh kayak gitu. Bahkan sebangku aku MBA tiba-tiba gitu, terus kayak DO, SMP nih ya. SMP DO, terus kayak itu kayak, terus ya tadi aku bilang circle aku makanya aku bilang menurut aku pacaran itu nggak berguna karena ya circle aku tuh kayak gitu. Jadi kayak pacaran satu orang nih, pacaran sama satu geng giliran gitu, kayak aneh buat aku tuh gitu. Kok nggak punya harga diri banget buat aku ya gitu. Ya kayak gitu. Jadi sebetulnya bisa aja aku tuh mengikuti gaya hidup seperti mereka gitu ya.
untuk dikatakan gaul lah, untuk dikatakan untuk jadi populer dan sebagainya. Apalagi ketika masuk di Vkom, you know Vkom bagaimana? Ketika aku masuk ke sana gitu ya, berita ya apa, isu yang lagi hits tuh apa? Adalah jembatan apa sih itu teh lupa. Yang disayang tuh. Jembatan cinta. Cincin ya? Cincin. Jembatan cincin. Jembatan cincin. Itu mampet jadi penyebab banjir gara-gara apa? Kondom. Yes. Dan itu ditemukannya di mana? Tidak jauh dari kampus kita. Fakultas kita. Depan gitu. fakultas kita itu. Ya gitulah. Jadi kayak seburuk itulah ya. Maksudnya kalau kita melihat sisi buruknya gitu, memang pergaulannya tidak rapi apa ya, nggak terjaga sebetulnya. Tapi ketika kita, yang tadi aku bilang sih Nap, jadi kitanya juga harus punya pendirian sih kalau menurut aku mah gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bener tuh emang harus ada niatnya dari diri kita gitu. Toh juga waktu ketika aku masuk kuliah kan doa aku sebelumnya kan kayak gitu. Jadi aku tuh pengen jadi orang yang lebih baik lah gitu. Dan aku tuh capek hidup kieu mah gitu ya, hidup gini terus teh. Ya apa ya, berantem terus sama orang tua, terus apalagi ya. Terus juga apa namanya kayak pertemanan juga nggak bagus-bagus amat gitu lah, kayak inilah pokoknya nggak enak lah hidup aku gitu ya. Cik atuh ai kuliah mah rada enakeun gitu. Aku udah mikirnya gitu. Jadi ya pengen lebih baik lah kayak gitu. Ternyata Allah tunjukkan gitu ya, saya jalannya ya udah dari setiap opsi-opsi yang ada itu ya udah aku milihnya ya udahlah kalau emang bener yang gini begini aja, ikutin gitu. Ikutin tapi memang prosesnya pahit gitu. Tidak manis gitu ya. Beda kalau kita ngelakuin yang salah. Iya. Ngelakuin yang salah tuh Gampang banget. Padahal modalnya lebih gede. Menurut aku. Kenapa modalnya lebih gede? Ya lu kalau misalnya mau nongkrong malam-malam memang nggak butuh modal. Benar sekali. Gitu kan gitu. Terus juga kalau misalnya mau nakal nih bahasanya gitu ya apa namanya, saya ke kota lah, kota hiburan malam misalnya kayak gitu. Itu butuh duit gitu kan. Padahal untuk menjadi yang betul itu modalnya nggak pakai modal, bahkan malah dikasih. Datang kajian lu pasti dapat snack minimal gitu. Benar sekali. Datang kajian pasti dapat snack. Iya maksudnya dalam artian kayak kadang aku mikirnya gitu kayak mau nakal juga ngapain gitu. Buat aku apa namanya, ngabisin uang tuh buat apa? Buat aku tuh kayak gitu ya. Meskipun secara ekonomi keluarga aku termasuk yang menengah lah ya, bisa-bisa aja gitu ya. Cuman apa namanya, kadang aku mikirnya gitu aja gitu ya. Terus kalau misalnya kita nakal gitu ya, nongkrong malam-malam kayak gitu tuh kayak untungnya apa gitu, buat akunya apa gitu untungnya. Kayak cuman oke, aku bisa have fun dalam beberapa jam tersebut, tapi setelahnya ngantuk, tugas nggak kelar kayak gitu. Aku mikirnya gitu, Tugas jadi kayak logis aja gitu, kayak terus nggak kelar, badan capek, duit habis kayak gitu, malah dimarahin orang tua, makin lah udah. Gitu. Dimarahin orang tua. Ya iyalah, kan pasti minta lagi kan. Yes. Kan? Yang gitu, jadi aku mikirnya ya udah gitu. Memang ketika kita punya niatan, punya pendirian itu ya lakukan gitu. Jadi ketika ditunjukin tuh. Aku mau nanya, maaf kalau aku salah, pasti salah sih. Nih, tapi aku mau cerita. Aku jujur, Kak Sela itu adalah salah satu ahwat yang aku idolakan soal ketegasannya. Sangat idolakan ya. Teh Sela, Teh Herlin. Males banget nih nyebut nama ya. Yang menyebut ahwat-ahwat galak ini. sangat aku idolakan. Teh Sela adalah salah satu yang sangat menjaga itu tadi, interaksi Iwan ahwat yang sangat ngejaga banget lah, yang ngejagain kita juga. Teh Sela adalah salah satu ahwat juga yang aku kira bakal lekas berumah tangga, cantik, solehah,
Kado wisuda aku kenapa kalian ngasihnya buku pernikahan, aku bingung. Iya ya. Iya, Lupa aku. ada itu dari Masya Allah. dari BKI. Nggak tahu lah, mungkin Kayak, emang hah? doanya untuk the next gitu. Jadi aku pikirnya kayak gitu. Terus aku juga tahu kan lebih kurangnya lah gimana Kak Sela dengan keluarga gitu. Aku jadi mikir ketika usia Kak Sela sudah, ya kita usia dekat gitu, sama-sama masih melajang gitu. Aku mikir, oh Kak Sela mungkin belum selesai sama hal itu gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Ini maaf ya kalau aku menyinggung itu. Aku mikir kayak gitu tau Teh. Aku kira Teh Sela emang belum, dianya kali emang yang belum siap untuk kesana karena belum siap untuk menikah karena dianya belum selesai sama keluarganya atau masih ada perasaan-perasaan gitu. Itu bener Kak? Sangkaan aku seperti itu. Malah aku pengennya apa ya? Justru malah dulu tuh kayak gini, ingin cepet-cepet nikah biar aku keluar dari rumah itu. Asli. Tapi ternyata tidak. Ternyata apa ya bahasanya delay, mungkin delaynya lama nih gitu kan. Sampai ya itu sempat muncul perasaan iri yang tadi ya, kayak kok yang lain tuh ada ikhtiar, maksudnya kayak kelihatan ikhtiarnya, ngerti gak sih? Kayak ada yang dikenalin atau gimana, aku tuh sama sekali nggak ada kayak gitu. Sampai aku mikirnya kayak oh mungkin aku takdirnya emang nggak berjodoh di muka bumi mungkin gitu. Aku mikirnya gitu. Sempet aku mikir ini. Tere suka banget ngomong kayak gitu. Iya, I know. Kita harus seperti itu. Tapi kan juga pengen nikah. Iya gitu ya. Kalau ini mah apa namanya, ikhtiar mah kan terus jalan ya gitu. Ya maksudnya aku sampai mikir kayak gitu. Ya udahlah gitu ya, sampai apa, dan mendapatkan ikhlas di situ tuh susah. Maksudnya gimana ya, kayak menanjak, kan kita nggak pernah tahu ya gitu, kayak kita nggak pernah tahu masa depan. Jadi yang perlu kita siapkan adalah perasaan ikhlas tadi, supaya ketika nanti masa depannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kitanya nggak tantrum, nggak kecewa sama Allah, ngerti nggak gitu? Karena banyak kan sekarang tuh ketika kenyataannya atau ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, malah Allah yang ditinggalkan. Seringnya gitu kan, gitu kayak misalnya udah nih hijrah, tampilannya bagus, sering ikut kajian dan lain sebagainya, terus ketika misalnya mendapat kekecewaan dalam kehidupannya, malah Allah yang ditinggalin. Kerudungnya dilepasin, atau maksudnya jadi balik lagi ke mode default gitu yang awalnya gitu kan, kayak gimana, sayang banget gitu ya. Dan itu tuh nggak cuman 1-2 yang aku temukan kayak gitu ya. Jadi banyak, karena dulu juga kan punya ini ya, binaan-binaan juga gitu, termasuk ngeliat binaan-binaan senior gitu ya, banyak yang kayak gitu tuh kayak kenapa? Sedih gitu. Jadi sedih gitu. Nah, aku nggak mau kayak gitu ya. Aku melihat kayak gitu tuh menyakitkan buat aku gitu ya. Jangan sampai aku pun menyakiti orang yang melihat aku nanti jadi kayak gitu. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi dari situlah aku tuh mulai mempersiapkan diri, dalam artian ya udah, kalau emang nggak ada jodohnya gitu ya di muka bumi, maka pastikanlah kamu masuk surga supaya kamu dapat jodoh di surga. Itu sesuatu yang tanda petik apa ya, kedengeran utopis, tapi bisa diusahakan. Bisa. Satu itu. Terus grade 2-nya nih. Nah, itu kan paling tinggi tuh ya, level keikhlasan paling tinggi gitu kan di soal nikah gitu, soal jodoh. Nah, bawahnya gitu ya, level bawahnya, oke, kalau misalnya aku nggak nikah pun gitu ya, maka minimal aku punya value, sehingga orang itu tidak, tanda petik, tidak menghina aku nggak nikah karena aku nggak punya value, tapi justru karena aku valuable gitu ya, punya nilai yang tinggi. Jadi memang orang tuh sulit mengimbangi aku, bahasanya gitu. Kalau aku mikirnya gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa, emang pada akhirnya nggak dapet jodoh gitu ya, ya udahlah. Yang penting aku tuh dilihat orang, aku tuh tanda petik nggak laku, bukan karena aku emang nggak punya nilai kayak cemen gitu, enggak. Tapi justru karena aku sangat bernilai, sehingga
mereka pun mengakui bahwa oh ya udah gitu emang agak susah untuk mengimbangi Sheila misalnya kayak Masya gitu. Allah. Level 3-nya gitu. Ya pokoknya banyak lah yang aku persiapkan gitu ya, dalam artian karena kita kan nggak tahu masa depan ya Nap. Yes. Tiba-tiba taunya sekarang menikah, Nah, bahkan mendahului tanda petik senior-senior aku gitu yang sebelumnya yang memang jauh lebih solihah, Masya Allah gitu ya, ternyata malah mendahului mereka gitu ya. Aku yang dapat jodoh duluan. Yang ketiganya gitu ya, yang di level ketiganya, serendah-rendahnya gitu ya, serendah-rendahnya aku mempersiapkan diri aku gitu ya untuk misalnya emang takdirnya nggak berjodoh gitu kan. Adalah ya udah, kalau misalnya aku emang nggak dapet jodoh nih kayak gini misalnya di dunia gitu ya, minimal aku teh punya dikenal sebagai orang yang baik gitu, perempuan yang baik-baik, itu aja gitu. Sehingga orang yang mungkin pernah menolak aku atau misalnya tidak pernah melihat aku kayak gitu ya, kasarnya mah menyesal lah gitu, nggak dapet aku tuh gitu, jahatnya gitu ya. Tapi maksudnya lebih ke kayak gini, itu sisi bahasa jeleknya lah ya. Tapi lebih ke kayak pokoknya ya udah aku menjaga kualitas diri aku aja, sehingga orang-orang tuh ketika dia nanti suatu saat misalnya mendapatkan masalah di rumah tangga mereka akibat pilihan mereka sendiri gitu ya, maksudnya kayak misalnya bukan memilih aku, tapi memilih orang-orang seperti aku nih, karena lebih banyak yang lebih solihah daripada aku lah, maksudnya lebih lebih Masya Allah gitu ya. Tapi mereka kan yang tidak dipilih, tanda petik gitu ya. Kalau aku mah emang karena siapa yang dikenalin ke aku, mana nggak ada, bahasanya kayak gitulah ya. Cuman aku tuh kadang suka sakit hati ya gitu ya, misalnya kayak ngelihat teman aku, senior aku yang dikenalin sama siapa, yang mundur tuh Ikhwannya duluan gitu kan, karena ada sesuatu hal yang aku nggak tahu kayak gimana sehingga mereka tidak dipilih. Ternyata Ikhwan itu nikah dengan yang lain, misalnya yang jauh lebih muda dari mereka gitu kan. Atau kadang suka kayak sakit hati gitu, kenapa ya? Padahal yang lebih muda ini menurut aku kayak padahal lebih baik gitu ya, teman-teman aku tuh lebih baik daripada yang Ikhwan ini pilih misalnya kayak gitu. Ya aku kadang ya udah, aku mikirnya ya udah mari kita perbaiki diri, kualitas diri kita, sehingga ketika orang yang nggak memilih seperti orang-orang kita tuh bukan menyesal ya, lebih ke kayak ini bahasanya menyesal ya, nggak ada. He lost a diamond. Iya, padahal Allah tuh udah ngasih ini loh, udah nyodorin gitu aja sih gitu. Jadi aku mikirnya ya tidak lagi menyalahkan fokus ke sendiri ya. Karena capek kalau kayak misalnya kenapa ya kita juga nggak tahu lah kenapa Allah kayak gini gitu ya, bikin jalan hidup kita kayak gitu kan nggak tahu ya gitu. Kita hanya akan tahu kebenarannya nanti gitu. Cuman ya yang bisa kita ikhtiarin sekarang ya apa yang bisa kita ikhtiarkan, karena kita nggak bisa mengontrol pikiran orang, nyuruh orang setuju dengan pemikiran kita atau setuju dengan apa yang kita sampaikan tuh nggak bisa. Tapi kita bisa menunjukkan aja gitu. Tapi kan nggak sesederhana itu ya berdamai dengan takdir. Teh Sheila pasti nggak sederhana lah untuk Teh Sheila untuk berdamai bahwa oh iya, aku tidak punya keluarga seperti teman-temanku, aku tidak dididik seperti teman-temanku, aku dibesarkan sama nenek. Ada takdir-takdir yang itu bukan takdir sederhana, yang jika aku menempatkan diriku di posisi Teh Sheila, it's a hard thing. Itu sangat berat. Kemudian ketika dewasa seperti apa, kemudian bisa berdamai pada akhirnya benar-benar oh ya udah emang takdir terbaik dari Allah itu ya udah seperti ini aku jalani. Itu kan nggak sederhana. Kayak Sheila kayak gimana? Kayak gimana apanya? Kayak gimana bisa berdamainya? Ada satu nasihat ya dari Teh Imun. Ibu Maimun Harawati. Dulu yang sampai sekarang masih ingat gitu. Jadi kayak beliau tuh beliau tuh pernah bilang gini, gara-gara apa ya dulu, pokoknya sempatlah ada masanya beliau cerita bilang gitu ya, Sel,
Allah itu selalu punya alasan untuk menempatkan seseorang dalam situasi tertentu. Kenapa misalnya si A yang ditempatin di situ bukan kamu, atau kamu malah ditempatin yang di tempat takdir yang kayak tadi yang bilang gitu, yang kayak gitu. Ya karena cuman kamu yang mampu di situ. Nggak, yang lain tuh nggak bisa. Seperti yang kamu bilang tadi gitu, kalau misalnya posisi kita ditukar, aku jadi anak tengah di keluarga orang Medan dan lain sebagainya gitu ya, dan Nabila jadi anak pertama gitu ya di keluarga orang Palembang dan lain sebagainya, mungkin kita tidak akan mencapai titik ini yang sekarang gitu. Bisa jadi kita gugur duluan, dalam artian ya apa ya, buruk-buruknya kita mungkin akan depresi dan lain sebagainya, memilih jalan yang salah kayak gitu. Nah dari situlah jadi aku mikir kayak itu yang menguatkan aku sih, misalnya dalam artian ketika aku mendapatkan masalah gitu, mendapatkan musibah dan lain sebagainya tuh, kenapa ya aku pasti nanya kayak gitu kan gitu ya, pasti yang pertama tuh pasti kan istighfar dulu gitu, karena mempertanyakan kenapa itu tuh bukan wewenang kita, mempertanyakan kenapa kepada Allah tuh bukan wewenang kita, karena pengetahuan kita tuh terbatas gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya istighfar, cari tahu apa yang salah dengan diri kita, sehingga kejadian tersebut terjadi kayak gitu. Nah demikian juga aku gitu ya, ketika maksudnya ya tadi ya gitu ya, kayak punya jarak dengan keluarga dan sebagainya, emang apa nih yang salah gitu ya. Dari situlah gitu ya, maksudnya tuh oh ya udahlah, udah capek lama-lama, maksudnya kayak memaksa orang lain untuk memperlakukan diri kita seperti yang kita harapkan, itu tuh jauh lebih susah daripada kita memperlakukan ya sudah diri kita bagusnya kayak gimana gitu ya. Jadi memperbaiki diri sendiri itu jauh lebih mudah daripada memperbaiki orang lain. Karena kita punya kontrol untuk diri sendiri, tapi orang lain tuh nggak bisa gitu. Nah melalui itu tuh jadi selalu diingat-ingat bahwa yang tadi gitu ya, Allah pilih kamu berada di jalan ini melalui semua kepahitan hidup dan sebagainya, ya cuman karena kamu yang bisa di situ, yang lain tuh belum tentu gitu. Demikian juga itu kan tanda petik hidup yang jelek ya, maksudnya hidup yang tidak enaknya. Pun kalau kamu dikasih yang enak juga belum tentu kamu tuh bisa di situ. Benar. Gitu. Misalnya kita tiba-tiba jadi orang kaya gitu ya, aku jadi orang kaya miliarder gitu, tapi aku gimana dong gitu, belum tentu aku bisa memanfaatkan harta aku tuh dengan baik. Gitu. Tapi berbeda halnya misalnya dengan kondisi aku yang sekarang gitu ya, karena aku merasa aku punya tanggung jawab, aku memahami bahwa harta yang Allah titipkan itu kepada aku tuh bukan yang selevel miliarder gitu ya. Ya yang selevel ini aja gitu ya, B aja gitu ya, yang menengah-menengah aja, sehingga aku bisa menggunakannya dengan lebih bijak lah gitu. Gitu. Masya Allah, Sela. Kata-kata selalu penuh makna setiap galakan-galakannya. Sela insya Allah kapan? Oktober insya Allah. Iya, punya pengalaman baru. Excited? Are you excited? Deg-degan sih lebih. Nah itu lebih ke takut ya? Sih, khawatir aja. Apa yang dikhawatirin? Khawatir lebih ke ini sih, kayak ke melahirkan itu adalah salah satu medan jihadnya perempuan ya. Gitu. Dan aku punya potensi untuk gugur di dalamnya. Satu itu gitu ya, gugur maksudnya satu itu realistisnya. Tapi harapannya sih enggak ya, maksudnya dalam artian masih bisa lanjut gitu. Yang kedua kekhawatirannya ya itu sih, jadi kayak aku bisa nggak ya membesarkannya dengan baik gitu. Karena aku takutnya gini, maksudnya aku kan masa kecilnya begitu ya. Gitu. Tidak semenyenangkan anak-anak lain. Terus juga dalam artian aku lahir di keluarga yang orang tuanya bekerja dua-duanya, dan anakku pun akan lahir di keluarga seperti itu. Khawatirnya gitu yang terbentuknya bukan alhamdulillahnya aku tuh masih dijaga ya. Maksudnya kayak selamat lah, dalam artian selamat dari pergaulan yang buruk gitu. Nah aku khawatirnya gitu ya, aku kurang bisa menjaga amanah ini gitu ya, sehingga aku
memberikan kekecewaan yang sama ya, kayak gitu. dulu orang tua ke Teh Sela. Takutnya gitu sih, cuman ya udahlah, maksudnya dipikir-pikir sama saya, suami juga sering ngingetin gitu ya, kita tuh nggak boleh berandai-andai, satu itu. Kedua juga kayak namanya manusia mah tugasnya ikhtiar gitu. Terus juga penjagaan Allah teh apa namanya, kita mah nggak akan bisa ngejaga diri kita sendiri bahkan gitu kan, apalagi sama anak gitu ya, sama amanah yang lain gitu ya. Harta kita saja meskipun kita kunci di dalam brankas yang sangat kuat dan rahasia gitu ya, kalau emang kata Allah kebobolan maling mah pasti bisa. Kayak gitu. Jadi ya udah, ikhtiarin aja yang terbaik, mudah-mudahan Allah ridho sehingga ya nanti anaknya juga bisa tumbuh dengan baik gitu. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Nggak sabar ngeliat gimana parentingnya. Aduh, ya Allah. Nanti dia merasa ibunya galak kayak. Bener, aku nggak sabar. Mana dua-duanya galak lagi, bapaknya galak juga ya, gimana? Tapi aku bukan satu-satunya orang yang bilang Teh Sela galak kan? Enggak, makanya masalahnya. Makanya aku mikir kayak kenapa sih orang berpikir aku galak? Ya Allah. Berpikir aku apa ya, maksudnya kayak dia pokoknya galak sih emang gitu ya gitu. Padahal aku merasa tidak galak. Aku tuh orang Batak loh. Aku orang Medan. Padahal Medan lebih keras Batak daripada Palembang ya. Iya, tapi aku ngerasa level Teh Sela tuh udah galak gitu. Berarti lebih ekstrim lagi dari orang Batak apa ya? Enggak ya. Orang tua aku mungkin nggak segalak Teh Sela kali. Jadi aku tidak merasa mereka galak, tapi Teh Sela lah yang galak. Yang mudah-mudahan anak aku tidak punya citra seperti itu. Kasihan. Insyaallah. Soalnya dua-duanya galak nih. Bapaknya juga sama citranya. Bener-bener untuk kebaikan. Ya, amin. Selama ini tuh aku kayak gitu kok, nganggap aku tuh gini. Biasa kalau Teh Sela udah ngegalakin aku tuh aku rasa iya apa sih, nyebelin banget. Tapi nih misalnya lewat chat nih, lewat WhatsApp gitu kan. Terus aku tapi aku baca lagi, oh iya sih bener. Nah gitu. Jadi kayak butuh momen. Iya butuh momen ya. Pertama baca nih, apaan sih, males. Terus baca lagi, oke, that's right. Alright, I'll take it. Gitu, alhamdulillah. So, I'm so thankful for you. Terima kasih banget sudah mewarnai hari-hariku di BKI dengan penuh kegalakan. No, bukan, that's not it. Terima kasih sudah ngejagain kita. Iya, sama-sama. Makasih juga. Sebetulnya setiap nasihat yang kita ucapkan itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi melainkan untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum Nabila merasa itu menyelamatkan Nabila gitu, itu pun sebelumnya gitu ya menyelamatkan aku dulu gitu, karena ya itu mudah-mudahan itu jadi wasilah Allah gitu ya untuk menjaga kita berdua gitu. Amin. Baik yang ngasih nasihat maupun yang memberi nasihat. Aku yakin teman-teman di luar sana di kampusnya, di organisasinya punya teteh seperti Teh Sela. Aku yakin dan percayalah, mungkin saat itu nggak ngerasa butuh, tapi setelah itu nggak bener ya ternyata dulu yang dibilang Teh Sela, nah gitu, yakin lah gitu. So I'm thankful for you. Terima kasih sudah ngejagain kita. Teh Sela, mungkin ada lagi last statement untuk teman-teman yang sedang berhijrah di luar sana. Ya itu aja. Jadi ketika kita udah punya niat untuk jadi lebih baik ya, dalam artian yang tadi, hidayah itu bukan datang tiba-tiba. Hidayah itu tuh banyak berserakan, apalagi zaman sekarang ya. Cuman kita harus punya keberanian untuk mengambil hidayah tersebut dan mempertahankannya. Karena kalau enggak, mau sampai kapan kita terluntang-lantung gitu, dan belum tentu kita tuh hidup untuk waktu yang lama gitu. Itu aja. Terima kasih Teh Sela. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insyaallah banyak manfaatnya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah di Inspirasi Jasra selanjutnya. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.